taruhan nyawa. Bapak dengan gaji kecil, sedangkan DPR yang duduk. Langsung mencuri perhatian. Ia bahkan terlihat berani-berani. Tembus 3 juta, padahal kinerjanya tak menyelesaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan bahas seputar demo kemarin di tanggal 25 Agustus 2025, di mana demo tersebut memperjuangkan aspirasi masyarakat dan para netizen terutama. Kenapa? Karena mereka tidak menerima gaji DPR sampai 3 juta per hari, atau ketika diakumulasikan totalnya mencapai 100 juta lebih. Nah, di balik demo ini ada kejadian-kejadian yang unik dan keren menurut saya. Seperti apa kejadiannya? Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Kita akan pertontonkan semua. Check it out. Lihat gaji mereka sehari bisa tembus 3 juta. Asik. Kakak coba lihat rakyat banyak sekali menderita. Tarik terus bang, bawahnya. Sebenarnya tak menjadi masalah. Ini kreatif banget nih abangnya nih. Nyetain lagu tentang DPR. Banci. Kenapa jadi kuyang? Woi bakso. Oh, dia mau beli bakso ternyata. Oke, lagi ke video berikutnya guys. Detik-detik polisi melepaskan sembuhan APAR dan mengenai mahasiswa. Berkumpul di mobil komando kawan-kawan, saling jaga kawan-kawan. Kita kawan-kawan untuk merapat ke depan, Mas Aksi merapat ke depan, dalam border merapat ke depan, merapat ke depan. Pimpinan simpul berkumpul di belakang mobil komando. Semua kawan-kawan dari PMSI, kawan-kawan UPR, kawan-kawan Mustopo mulai berkumpul. Nyolot. Slow pak, slow. Ya, anggota mundur. Silakan. Kalau masih aksi tertutup. Santai aja, santai. Kita kepala dingin aja guys. Saya bisa sopan kalau Anda sopan. Sopan. Aku sopan, Anda sopan. Ya, silakan personil mundur. Silakan berikan kesempatan mereka untuk melaksanakan orasi. Tegang banget ya guys. Ya semoga sih aman-aman aja ya teman-teman. Nah ini Viral terlihat seseorang melepas jaket ojol di kerumunan kepolisian. Intel ini kayaknya Kemudian dia guys. berganti membawa tameng polisi, ada udang di balik batu. Lempar Udang di batu balik sembunyi tempurung. tangan. Bagaimana tanggapan kalian, tulis di kolom komentar ya. Wow. Ya hati-hati ya, banyak Intel yang menggunakan seragam preman bahkan seragam ojol ya dalam keadaan demo tersebut. Nah ini nih Kim Jong Un, ini video kreatif dari teman-teman. Urah. Kreatif banget ya, sampai dibikin kayak gitu loh. Kim Jong Un dan Putin geram. Nah ini dia. Kita mahasiswa, kita nurut terhadap hukum, kita ikuti hukum, kita akan bubar. Kita akan meninggalkan Pak Polisi. Mereka bukan musuh kita, mereka menjalankan tugas. Berarti yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tentang keadilan Indonesia adalah para pejabat yang tidak mau bertemu dengan kita. Dari sini kita akan adakan lagi aksi berikut yang jauh lebih besar. Dan suara rakyat harus bersatu untuk keadilan negara tercinta Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini abangnya cerdas nih ya, dia menjelaskan kita tidak usah rusuh-rusuh, udah kita semua gajinya kecil, jangan ribut-ribut lah, nggak usah. Nah ini nih seru banget nih.
Ini bahaya ini. Ini kalau ras terkuat di alam semesta datang turunnya bahaya ini. Bubar polisi. Makhluk-makhluk paling membahayakan. Nah, ini nih ras terkuat di bumi nih versusnya nih. Ya udahlah ya, mendingan nurut ya Pak ya, nurut aja udah. Daripada nanti panjang Pak, udah ikutin aja mama. Sip. Hormatilah yang lagi seperti ini. Yang bawa presiden yang rasional. Udah. Kita udah ditarik Pak, pesan berarti mundur. Nih, apa nih dari peci merah nih, akunnya kayak peci merah nih. Abang ini ngasih penjelasan yang luar biasa nih guys. Salam Pancasila. Demo bubarkan DPR adalah demo botol, Botol. bodoh dan tolol. What? Ya, ini saya kasih tahu. Wahai rakyat Indonesia, kalian jangan mau diperalat. Jangan mau ya. Pembubaran DPR itu tidak bisa dilakukan. Karena Berat. tidak ada undang-undang atau aturan hukum yang mengatur tentang pembubaran DPR. Ya iyalah nggak bisa DPR bubar. Menurut pasal 7C UUD 45, DPR itu tidak bisa dibubarkan. Yes. Ya. Jadi kalau menurut undang-undang, menurut aturan, menurut konstitusi, DPR itu tidak bisa dibubarkan. Ya. Kalau mau membubarkan DPR, ya harus melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melanggar hukum. Jangan toh. Artinya dengan kekerasan. Ya. Kalau dengan kekerasan, kalian semua harus mikir rakyat Indonesia. Yang rugi kita semua rakyat. Tetap saja kita yang susah. Yang menikmati siapa? Ya mereka. Elit-elit politik, pemodal politik, ketua-ketua partai politik. Mereka senyum-senyum. Keren. Kalian demo setengah mati. Kalian menghadapi polisi, menghadapi pasukan anti huru-hara. Sementara mereka-mereka yang di atas sana itu nonton sambil ngopi, tak kasih tahu. Iya, benar. Ya, Benar. mereka senyum-senyum. Ya, kadangkala mereka berceloteh. Coba nanti rusuh nggak? Kayaknya enggak. Coba kita lihat nanti. Semoga rusuh. Nah, itulah orang-orang pengkhianat bangsa. Itulah penjajah yang sebenarnya. Yuk. Ya, jadi menurut saya kalian rakyat Indonesia yang pinter, yang cerdas, ikuti peci merah. Jangan mau demo tolol dan bodoh. Ya. Ya, seperti itu. Kalian hanya dibenturkan untuk menciptakan kondisi kacau. Jangan sampai nanti kalian terjebak. Kalian sudah ada di lapangan demo. Kalian tidak dikasih makan. Kalian tidak dikasih minum. Kalian lapar dan haus. Lalu kalian marah. Marah kepada siapa? Kepada DPR kan? Lalu gak berapa lama akan muncul pendemo lain. Itu penyusup. Ya. Bisa jadi nanti demonya diarahkan ke istana presiden. Waduh. Ya. Karena DPR gak bisa dibubarkan. Maka sekarang pasukan anti huru-hara memasang tembok 1,8 meter beton. Ya karena undang-undangnya gak bisa membubarkan DPR. Nah, ketika penyusup tadi kasakusuk, lalu kalian diarahkan. Wah, demo di DPR ini susah nih. Ya, banyak polisinya.
ada beton pembatas 1,8 meter, nggak bisa kita pindah aja ke Istana Presiden. Nah, 100-200 orang jalan, kalian semua pasti ikut jalan. Cuma jangan sampai ya. Dan ujungnya apa? Memakzulkan presiden, melengserkan presiden. Oh, jangan sampai Mau terjadi, Bang. kalian Presiden Prabowo dilengserkan? Ya jangan. Jangan sampai. Akibatnya nanti kita semua yang menderita. Ya, keadaan tidak stabil, Iki cerdas keamanan banget nih nasional abang ini. kacau. Ya, ekonomi terhambat. Aduh, udah kita sengsara tambah susah. Ya. Oke. Jangan ikut-ikutan demo tolol dan bodoh. Demo bubarkan DPR itu tidak berguna. Ya, kita harus menjadi pejuang pemikir. Pemikir pejuang. Oke? Siap. Peci merah, sang Pancasila. IQ tinggi, Gitu. selalu benar. Merdeka. Merdeka. Keren. Keren banget nih si Bang PC merah ini, guys. Oke, lanjut video berikutnya ya, guys. Bapak taruhan nyawa, Bapak dengan gaji kecil sedangkan DPR yang duduk tidur. Para polisi ini hanya terdiam dimarahi ras terkuat di bumi. Emak-emak ini menunjuk-nunjuk polisi karena sedang marah pada DPR yang gaji dengan tunjangan naik dan berjoget-joget. Sementara para polisi ini dianggap dijadikan tameng menghalang-halangi rakyat menyampaikan aspirasinya. Ya, sabar ya Pak Polisi ya. Lanjutnya aksi kocak streamer Pascol. Kita lihat ya. Streamer game Pascol Kintil jadi sorotan usai ikut demo di gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Penampilannya yang unik hanya mengenakan kolor putih khas dirinya Kolor saat live doang streaming dong. langsung mencuri Nah, perhatian. kolor Ia doang. bahkan terlihat berani berada di barisan depan saat berhadapan dengan aparat. Kehadirannya di tengah mahasiswa dan masyarakat membuat publik penasaran. Sebelumnya, ia sudah populer di dunia esports Mobile Legends dan pernah dikenal sebagai top global Mia berkat hero favoritnya tersebut. Abang Pascol ikut-ikutan demo dia ya. Nah, ini penjelasan dari Pasya Ungu ya teman-teman. Isu DPR yang joget-joget. Di sini dia menjelaskan sesungguhnya ya. Isu ini berawal dari joget-joget dibumbui soal 3 juta. Iya. Nah, saya terangkan dulu soal joget-joget ini. Bukan soal membela DPR, apalagi soal apa namanya karena satu partai, bukan. Kita semua ada di situ, 580 anggota DPR plus DPD RI itu. Iya, kayak ada rapat di umum situ. itu kan ya. MPR, rapat MPR. Kejadian ada kawan kita yang kemudian seolah-olah berjoget di situ dengan kawan-kawan yang lain, ya, notabene itu lintas partai. Ya bahasa saya spontanitas, karena ada musik yang diputar di lantai 2 oleh adik-adik Universitas Pertahanan. Ada yang main musik kan? Dan memang itu masuk dalam acara. Masuk dalam rundown. Membawakan lagu nasional. Oke. Dianggapnya begitu, kira-kira gitu. Ada hiburan dari Unhan, lagu nasional dan lagu apalah kira-kira begitu. Nah pada saat lagu itu, spontanitas kawan-kawan ini berjoget. Saya harus kasih catatan, saudaraku Mas Densu. Iya. Kalau DPR ini kan representasi masyarakat. Iya. DPR ini tidak tunggal loh. Kita ini berdiri mewakili Banyak orang. Yang kita bagi di dapil-dapil kita masing-masing. Betul. Saya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Seribu. daerah sini. Artinya aspirasi, meskipun cakupan tugas kita nasional. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, yang saya ingin sampaikan gini. Apa salah kalau kemudian representasi masyarakat, dalam hal ini teman-teman DPR, bergembira karena pidato kenegaraan Bapak Prabowo Subianto sangat paripurna. Sangat paripurna. Apa isinya pidatonya? 10 bulan kinerja beliau, semua luar biasa. Beliau bicara tentang soal hilirisasi, Pak. Ya. Hari ini kita tahu, Bang Densu, rata-rata kalau kita bicara potensi ekonomi selalu mulainya dari kota. Nah, melalui hilirisasi pangan, melalui koperasi, artinya ada potensi ekonomi yang terbangun, tumbuh di pojok-pojok desa, Iya, betul. tumbuh di kampung-kampung. Gitu loh. Selama ini dalam tanda petik terpinggirkan. Oke. Gitu loh. Selama ini terabaikan. Betul. Semua kita bicara ekonomi pusatnya di kota. Itu yang dibicarakan saat itu. Saat itu. Oke, Belum lagi positif. soal makanan bergizi gratis. Oke. Memang baru 2 juta. Gitu, baru 2 juta. Gitu. Tapi kan tujuannya kan sampai ke target yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Iya. Minimal tahun depan misalnya 10 juta. Terus meningkat sampai ke 8, targetnya 80 juta. Oke, 2 poin. Makanan bergizi gratis Oke. misalnya gitu. Oke. Apalagi penegakan hukum. Oke, poin Kita 3. minta penegakan hukum, Pak.
Ini ada dua hal ya. Iya. Penegakan hukum terkait yang bahasanya orang itu ada istilahnya penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Faktanya hari ini Pak, Bapak lihat sendiri kan informasi Iya. di media. Barusan ketangkep. Itu orang badan beliau Pak. Iya, tapi barusan ketangkep. Itu dia. Iya. Orang badan beliau ketangkep. Oh, paham. Ini bukti bahwa kemudian Pak Prabowo tuh on track soal penegakan hukum. Jadi itu ya teman-teman. Jadi video yang anggota DPR joget-joget itu bukan ketika pembahasan gaji ya. Bukan pas mereka naik gaji. Jadi joget-joget itu mereka tadi dijelaskan oleh Pasha Ungu ya, atau Sigit Purnomo ya kan. Dia menjelaskan bahwa waktu itu sedang ada pembahasan tentang pencapaian presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Selama 10 bulan pencapaiannya luar biasa. Dan di situ memang ada namanya acara atau di roundnya itu adalah musik tentang ya musik sebenarnya musik kemerdekaan, terus diselingi nama musik yang ya hiburan lah gitu. Yang memicu banyak kawan-kawan dari anggota dewan ya, mereka berjoget di situ. Jadi ya tolonglah kita harus semat dalam menilai suatu kejadian, apalagi video di zaman sekarang itu banyak yang disambung-sambungkan dengan hal-hal yang ya, tidak bagus gitu, yang akhirnya memicu banyak perdebatan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.